Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lanjutan cerita pagi ini. Dan sampailah kepada Rasulullah anna Utsman qad qutil, bahwa Utsman telah dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh orang Quraisy. Utsman yang diutus masuk ke Mekah dikabarkan bahwa beliau sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Di zaman itu atau sejak zaman ratusan tahun sebelumnya, kalau ada utusan sebuah golongan kok dibunuh, berarti itu menabuh genderang perang. Mereka menentang untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'a ilal bai'ah. Maka Nabi memanggil untuk pelaksanaan pembaiatan. Perhatikan nanti isi baiatnya, apa tujuan baiatnya. Karena kejadian ini dijadikan oleh golongan-golongan yang kelewat batas di dalam menyikapi bab baiat untuk membaiat siapa? Jamaahnya, anak buahnya. Contohnya siapa? Jokam Islam Jamaah dan lainnya juga ada. Maka perhatikan di sini kejadian baiat itu sebabnya apa, isinya baiat apa, tujuannya apa. Lalu Nabi memanggil para sahabat untuk berbaiat, berjanji khusus kepada beliau menguatkan janjinya. Fatabadaru ilaih. Maka mereka cepat-cepat menuju Nabi. Wa huwa tahta syajara. Waktu itu Nabi berada di bawah pohon. Sebagian riwayat pohon kelampis, pohon yang ada durinya itu. Fabaya'u, maka mereka berbaiat kepada Nabi. Berjanji dan Nabi mendengarkan. Isinya apa? Ala alla yafirru. Atas agar mereka tidak lari. Atau mereka berjanji tidak akan lari. Dari apa? Dari perang. Kalau sampai terjadi perang, mereka tidak akan lari. Terus maju apapun yang terjadi. Fa'akhadha biyadi nafsihi. Lalu Nabi memegang tangan diri Nabi. Artinya yang kanan menyalami yang kiri. Menyalami yang kiri. Yang kanan menyalami yang kiri. Wa qala, dan Nabi mengatakan, hadhihi an Utsman. Ini adalah baiatnya Utsman. Ini namanya baiat perwakilan. Ya, Nabi sendiri yang mewakili baiatnya kepada Nabi. Pertandanya, isyarahnya dengan jabat tangan ini. Fahim? Fahim tuh? Mafhum? Apa penyebabnya? Jawab, silakan. Apa penyebabnya? Penyebab terjadinya baiat ini apa? Karena Rasulullah mendengar bahwa Utsman sudah dibunuh, berarti orang Quraisy, orang Makkah ngajak berperang. Itu sebabnya. Lalu Nabi manggil para sahabat. Isinya apa? Isinya sanggup berperang, tidak akan lari. Apapun yang, ingat-ingat isinya itu. Karena ini dibikin dalil, inilah dalil wajibnya baiat. Maka kita jawab, penyebabnya beda, isinya juga beda. Isinya juga beda. Bukan penyebabnya agar Islam musah. Ya, kan begitu tak? Agar Islam kamu sah, katanya dulu. Kalau yang belum pernah jokam nggak tahu itu. Nggak dengar apa maksudnya itu. Iya. Pernah jokam, tahu. Agar Islam musah, maka kamu baiat. Terus isinya baiat, kami jamaah sanggup menetapi 5 bab. Ngaji Quran hadis, ngamal Quran hadis. Bapak saya angkat sebagai imam saya siap taat.
Nah, terus melafatkan bahasa Arab. Sami'na wa ata'na mastata'na. Baya'tuka ala as-sam'i wa ta'ah. Yang orang Jawa apa punya? Banyak tuka. Itu bai'at dagelan. Kalau hanya itu untuk sebuah kelompok. Itu namanya memposisikan diri sebagai khalifatul muslimin. Imamnya memposisikan diri. Bagaimana mungkin sebuah kelompok di antara umat Islam yang banyak, imamnya diposisikan menjadi imamnya umat Islam semuanya. Setelah itu disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Tidak yang mengerti. Kira-kira pertanyaan saya yang ada di sini, ini benar enggak dalil ini dipakai untuk seperti itu? Benar apa enggak? Tidak benar, sama sekali enggak benar. Ini diterangkan seperti ini dalam sirah, dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian ayatnya, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Itu dipakai oleh golongan-golongan seperti Jokam itu. Orang yang berbaiat kepada kamu Muhammad sebagaimana dia baiat kepada Allah. Orang yang baiat kepada imam sama dengan baiat sama Allah. Itu kan namanya apa? Pengambilan dalil istidlal yang benar apa salah? Salah, tidak benar. Coba lihat penyebabnya. Tuh lihat jumlah orangnya. Jumlah orangnya berapa? 1.400. Apakah semua orang saat itu dibaiat seperti itu? Tidak, hanya yang ikut saja. Yang ikut saja. Kalau ini mau diambil dalil, yang benar adalah seorang penguasa, ya, perhatikan, seorang penguasa di negara Islam, seorang khalifah, sewaktu-waktu dia memerlukan membaiat orang-orang tertentu dalam tujuan-tujuan tertentu. Nah, dia baru boleh. Tapi penguasa, orang yang menggerakkan bala tentara, orang yang menggerakkan semuanya, sebagaimana Rasulullah di sini. Mafhum? Itu. Kalau hanya sebuah kelompok sendiri, terus imamnya dianggap sebagai khalifah, terus pakai dalil ini jauh. Namanya ngambil dalil tapi apa? Apa bahasa Jawanya? Ngawur. Apa? Semaunya. Ngikuti apa? Hawa nafsu. Itu sangat jelas bisa dinilai bahwa pembaiatan itu hanya ingin membuat firqah, membuat asabiyah. Nah, kalau untuk hawa nafsu yang dibaiat, berarti dia mencari apa? Kekuasaan. Dia bisa merentah anak buahnya semau dia. Semua sak dermo jadinya. Apa sak dermo? Semua akan tunduk, patuh. Makanya dulu kalau sampai ingat latihan baiatnya apa? Ingat enggak? Ada yang pernah dengar enggak latihan baiatnya seperti apa? Jokam ini. Oh iya, awal-awal katanya walaupun angkatan datang masih pakai seragam. Nyemplung ke got-got itu, ke rawa-rawa yang banyak kotorannya, sak seragamnya, sak sepatunya. Coba, apa ada ajaran kayak gitu dari Rasulullah? Nah, kalau ajaran penguasa seorang raja supaya bala tentaranya atau pelajaran tentara ada. Tapi kalau hanya sebuah golongan melatih ruwayahnya seperti itu namanya doktrin. Itu namanya pendoktrinan umat supaya taat kepada dia. Yang paling parah lagi apa? Mengatasnamakan agama dan surga neraka. Kalau kamu nggak taat, berarti kamu masuk neraka. Kalau kamu taat berarti masuk surga. Apa hubungannya nyemplung ke kotoran got-got kok bisa hubungan ke surga itu? Itu kalau ada celakanya, ada penyakit di situ, ya itu malah bunuh diri, bukan ke surga, neraka itu. Orang disuruh makan apa semaunya. Latihan, saya pernah dengar itu namanya outbound, anak-anak muda itu, pondok itu. Dilatih sama penerobos, muda-mudi yang dianggap senior, sudah mati kena COVID.
Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, itu apa? Dilatih. Dioutboundkan, tangan suruh kotor, habis itu makan roti. Makan telo, nggak boleh cuci tangan. Itu apa ajaran Nabi? Bukan kayak gitu. Apa itu? Katanya latihan taat. Biar taatnya kepada Bapak Imam biar mantap. Nah, itu perbudakan namanya itu. Ya, paham? Ta'bid. Perbudakan ini nasihat untuk semuanya. Bukan hanya untuk jokam. Anda semua nanti yang akan menjadi dai-dai, terangkan kalau ada yang seperti itu sudah ciri-ciri aliran menyimpang itu. Menggunakan agama, menggunakan dalil, diartikan sesuai hawa nafsunya untuk memperbudak umat. Ini yang perlu diketahui. Jelas ya? Ini kita jelaskan seperti ini karena terus berulang-ulang mereka, khususnya Jokam yang kita dengar, pakai dalil ini tentang kejadian Hudaybiyah.